ila sayyidina Muhammadillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhi masyayikhina khususan ila ruhi Abi Al-Habib Hasan Sayyid Muhammad bin Abdul Hasan thumma ila ruhi muallifil kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Ahad Rasuli wa futan fadil asrari barakati wa nafati ma'lumihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratal muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita cintai, kita muliakan dan kita teladani guru kita Buya Yahya beserta keluarga, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur, dan Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Yang kami hormati para hadirin, kaum muslimin, para saudara-saudara jamaah musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita kembali bisa istiqamah dalam majelis ini, dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dari kitab ini, Allah berikan keberkahan dari pengarangnya, dan mudah-mudahan nasihat-nasihat dari Imam Haddad senantiasa bisa kita ingat dan kita amalkan hingga menjadi bekal kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, keindahan di dunia sampai nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin jamaah musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah, masih dengan nasihatnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang nikmat waktu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa talamidatihi wa bi masyayikhi fid daraini ila an qala wa qad yakunu ma'nal ghabni fi sihhati wal faragi an la yu'tahumal insanu fayubtala bil amradi aw dha'fi wa kathratil ashghali. Masih tentang nikmat waktu. Disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya ada dua nikmat yang banyak orang terlalaikan dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Ini dua nikmat yang orang pasti mendapatkannya. Siapapun dia pasti punya nikmat dua ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tapi ternyata dua nikmat ini adalah yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu luang, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Itu maknanya maghbun. Yang dimaksud adalah dia punya nikmat sehat, dia punya nikmat waktu luang, tapi menggunakan semuanya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang tidak ada gunanya untuk urusan dunia dia, ataupun urusan agamanya, ataupun untuk urusan akhiratnya. Tetapi kalau orang yang menggunakan nikmat sehatnya, nikmat waktu luangnya untuk hal maksiat, itu bukan maghbun lagi, bukan tertipu lagi, dia rugi.
rugi sekali wa mamqut, kata Imam Haddad kemarin. Khasirun wa mamqutun, dia rugi dan dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Lebih parah lagi, kalau orang yang menggunakan nikmat waktu luangnya untuk hal yang tidak ada gunanya sudah rugi, lebih rugi lagi yang menggunakan nikmat waktu luangnya untuk hal yang maksiat. Karena semuanya kan bakal menyesalkan. Disebutkan pada pembahasan sebelumnya, ahli surga saja menyesal mereka. Ahli surga menyesal karena waktu yang sudah dilewatkan sia-sia. Apalagi ahli neraka yang mereka kekal selama-lamanya di neraka, waliyadzubillah. Nah, di sini ada makna lain dari makna ghaban. Ya kan, kemarin kan maghbun itu maknanya kata Imam Haddad, orang punya nikmat waktu luang, punya nikmat sehat tapi dilalaikan, tapi digunakan untuk yang tidak ada gunanya. Wa qad yakunu ma'nal ghabni fi sihhati wal farad. Ada juga makna ghaban. Ghaban kan berarti rugi. Jadi orang kalau dia punya nikmat waktu luang, punya nikmat sehat lalu enggak digunakan dengan baik, kan namanya rugi berarti dia kan. Atau juga makna rugi ketika diberikan sehat dan nikmat waktu luang adalah an la yu'tahumal insanu, ada seseorang yang tidak diberikan keduanya. Jadi rugi ini. Ada orang yang tidak diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang. Maksudnya fayubtala bil amradi aw dhafi aw kathratil ashghali. Dia seumur hidupnya atau kebanyakan umur hidupnya diberikan ujian oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, fisik yang tidak kuat, yang tidak fit, ataupun dia diberikan kesibukan yang sangat banyak. Dia juga rugi, nggak beruntung. Jadi ada kalanya makna nggak beruntung, orang punya nikmat waktu luang, punya nikmat sehat tapi disia-siakan, kan rugi kan? Punya kesempatan tapi tidak digunakan, nggak beruntung dia. Atau juga nggak beruntung, nggak bisa memperoleh keberuntungan yang banyak, yang orang yang tidak diberikan nikmat sehat. Bagaimana dia pengen banyak beribadah, orang fisiknya nggak sehat? Ya, ataupun dia diberikan fisik yang lemah, atau dia banyak kesibukan-kesibukan. Fala yatamakkanu bisababi dzalika minal a'malis salihati allati yatamakkanu minhal asihaul farighun. Maka karena sebab hal itu dia tidak bisa melakukan banyak amal-amal soleh yang bisa dilakukan oleh orang-orang sehat yang punya waktu luang. Jadi maksudnya rugi juga kalau orang tidak diberikan nikmat sehat dan tidak diberikan nikmat waktu luang juga. Tetapi ingat, nggak semuanya orang yang sakit itu nggak semua orang sehat lebih beruntung ketimbang orang sakit. Ada kalanya juga orang yang sakit dia bisa lebih utama ketimbang orang yang sehat, ya kan? Kadang-kala juga ada orang sakit tapi lebih beruntung ketimbang orang sehat. Orang sakit ini alhamdulillah nikmat juga dari Allah kan, gara-gara sakitnya dia dosanya diampuni kalau dia sabar. Kalau dia sakit kemudian dia sabar, akan diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan pahala yang besar. Karena dia sakit biasanya dia sudah nggak ada pikiran buat maksiat, yang diingat hanya zikir lagi, minta ampun sama Allah, istighfar, karena mungkin yakin bentar lagi nggak lama umurnya. Beruntung berarti dia, ya. Dan dia nggak banyak melakukan hal maksiat daripada orang sehat tapi ternyata sehatnya digunakan untuk hal maksiat, sehatnya digunakan untuk tidak beribadah. Maka dalam hal ini yang sakit lebih beruntung ketimbang orang sehat berarti, kan begitu, ya. Dan ada kalanya juga orang yang punya kesibukan, tadi kalau kata Imam Haddad, orang yang nggak punya waktu luang dia rugi. Tapi ada kalanya juga justru orang ketika dia lagi sibuk-sibuknya justru lebih punya kesempatan untuk meluangkan waktunya dia. Kan biasanya ada orang punya waktu luang dia malah nyantai, mumpung liburan nih, mumpung liburan kita santai lah seharian full. Akhirnya nggak ngapa-ngapain dia, hanya nyantai lah, nonton lah, ngegame lah, macam-macam. Akhirnya seharian penuh habis ya sia-sia. Tapi ketika dia di hari nggak libur, dia sibuk. Sudah gitu dia niat, saya walaupun saya sibuk, saya harus bisa hadir majelis. Akhirnya dia lebih bisa mengatur waktunya. Nanti habis pulang kerja harus hadir majelis. Nanti habis hadir majelis saya harus gini terus gitu. Justru semakin dia sibuk, semakin dia bisa mengatur waktu karena merasa sempit waktunya itu. Ya malahan orang yang punya waktu luang dia malah melalaikan. Tenang, waktunya kan masih banyak, kan mumpung liburan. Akhirnya sia-sia, hilang semua berkah waktunya. Ya, jadi walaupun dikatakan orang yang nggak punya nikmat sehat, nggak punya nikmat waktu luang, kadang dia juga nggak beruntung, tapi ada kalanya justru orang sakitlah yang lebih beruntung ketimbang orang sehat, kalau yang sehat tidak bisa menggunakan nikmat sehatnya. Orang yang punya kesibukan mungkin jauh lebih beruntung ketimbang yang punya waktu luang, kalau yang punya nikmat waktu luang tidak menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya juga. Ya kan, pernah kan kita merasakan demikian, lagi pas
repot-repotnya punya jadwal banyak, kita masih malah lebih bisa mengatur, lebih bisa manage waktu kita. Wah, saya ini sibuk, harus begini, gimana caranya semuanya bisa terselesaikan, bisa dapat semuanya, ya kan? Justru ketika lagi luang, wah udah nganggur, akhirnya seharian penuh habis tanpa ada manfaatnya. Jadi artinya berarti orang yang diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat waktu luang, gunakanlah nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang bisa sekiranya menambah tabungan amalnya dia. Tetapi orang yang diberikan oleh Allah diuji sakit atau diuji dia punya banyak kesibukan, jangan beralasan gak bisa produktif, dia harus bisa. Emang kalau orang sakit gak bisa beribadah kan bisa. Gak ada alasan orang sakit akhirnya ninggalin sholat, gak ada. Tetap orang sakit bisa tetap sholat. Gak bisa berdiri, dia bisa duduk. Gak bisa duduk, dia bisa sambil berbaring dan seterusnya. Gak boleh kena air, dia masih bisa bertayamum. Jadi gak ada alasan, ya. Daripada orang sehat tapi nggak sholat, ya mendingan sakit tapi masih menjaga kewajiban sholat. Dan nggak ada alasan juga orang yang katanya punya banyak kegiatan, sibuk, akhirnya nggak sempat ngaji, nggak ada. Kita semuanya punya kesibukan, punya kegiatan. Makanya sempatkan waktu kita untuk ngaji, jangan ngaji ketika sempat. Ya ini salah. Ngaji pas sempat enggak, sempatkan waktu kita buat ngaji, buat belajar. Jangan nyari waktu sempat buat ngaji, ini nggak ketemu nanti. Ya kan, giliran waktunya luang, katanya kalau ngaji waktunya nunggu waktu luang, ya nanti dululah, masih nyantai dululah, nanti dululah, akhirnya kebanyakan entar-entar malah nggak jadi akhirnya. Maka coba waktu kita ini kita atur sebaik mungkin, walaupun padat dengan berbagai macam kegiatan, sempatkan sesekali untuk tetap bisa belajar, menyimak kajian, mengaji, itu buat menambah wawasan dan bekal keilmuan kita, ya. Fafham huna qaulahu ta'ala, maka fahamilah dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah ketimbang orang-orang yang tidak ikut jihad dengan keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya, jadi orang-orang yang mujahid tentunya lebih utama ketimbang yang duduk. Kenapa? Mereka berkorban dengan diri mereka kan, korban tenaga, korban nyawa, bahkan tentunya lebih afdol ketimbang orang yang tidak ikut jihad. Tapi kan Allah juga menyebutkan dalam ayat lainnya, wa kullu wa'adallahul husna. Semuanya dapat janji kebaikan. Bukan berarti orang yang duduk nggak bisa dapat surga tertinggi, ya bisa. Duduknya sambil mikir kan bisa. Jadi ada yang berangkat jihad, ada yang ngatur strategi duduk dapat pahala juga dia. Ada yang keluar ke lapangan, ada yang bagian duduk di kantor ngatur strategi dapat pahala juga. Seperti itu. Ya, jadi yang diberikan kemampuan buat jihad berangkat jihad. Yang berangkat jihad jangan sampai meremehkan yang nggak ikut jihad. Karena mungkin yang nggak ikut jihad ternyata bisa lebih utama ketimbang yang pergi berjihad. Ya, semuanya punya nilai kebaikan. Tetapi yang punya kelebihan gunakanlah. Ya, gunakan kesempatan yang ada untuk bisa lebih mendapatkan keutamaan. Dan juga fahamilah qaulahu alaihi salatu wasalam, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah sukai ketimbang orang mukmin yang lemah. Nah, qawi di sini al-mu'minul qawi. Orang mukmin yang kuat. Kuat apa di sini? Apa kuat fisik? Enggak. Tetapi kuat iman. Kuat semangatnya, kuat dirinya, jadi harus kuat semangat, himmahnya punya dia, imannya kuat, jadi nggak goyah, nggak malas lah seperti itu. Itu lebih baik ketimbang mukmin yang lemah, loyo. Orang mukmin nggak boleh loyo, harus semangat. Ya, tapi dalam hal ini karena di sini munasabahnya kaitan Imam Haddad sedang menyebutkan orang itu termasuk tidak beruntung kalau nggak diberikan nikmat sehat. Berarti di sini nikmat mukmin yang kuat juga fisik kuat ternyata punya keutamaan juga. Ya kan? Jadi kalau orang kuat fisiknya ternyata lebih afdal ketimbang yang fisiknya lemah kan. Yang fisiknya kuat dia bisa berpuasa mungkin lebih banyak ketimbang yang fisiknya lemah. Yang punya fisik kuat mungkin sholatnya lebih banyak ketimbang orang yang fisiknya lemah. Tapi kalau semangat dia itu
Ya, kalau orang fisiknya kuat tapi males, ya kalah dengan orang yang lemah tapi semangat, bakal kalah dia. Maka mukmin qawi di sini maknanya lebih tepatnya adalah seorang mukmin yang kuat semangatnya dia, kuat azimah, qawiyul himmah, kuat semangat, jadi nggak pantang menyerah, jadi nggak suka beralasan. Kalau orang semangat mah dia mah senantiasa mencari peluang, gimana caranya saya harus bisa. Beda dengan orang malas, selalu menjadikan semuanya menjadi alasan. Ya karena begini, nggak bisa begini, macam-macam lah, semua dijadikan sebagai alasan. Ada aja alasannya gitu. Kalau memang sudah dasarnya malas, nemu aja di alasan. Tapi kalau orang rajin, nggak akan menjadikan apapun menjadi alasan. Pokoknya saya harus bisa. Itu harus begitu orang mukmin. Orang mukmin yang kuat, yang semangat lebih baik dan lebih Allah sukai ketimbang mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang loyo, yang malas. Tapi wa fi kullin khairun, semuanya punya nilai kebaikan. Nah, di sini indahnya pendidikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun mengatakan orang mukmin yang kuat, yang semangat lebih utama ketimbang mukmin yang lemah, bukan berarti yang lemah ini nggak punya keutamaan. Mereka punya keutamaan. Masih ada iman, masih beruntunglah. Ya, mereka masih beribadah, mereka masih punya iman di hatinya, masih mendingan. Makanya Nabi mengatakan wa fi kullin khairun, semuanya punya kebaikan. Tapi kita jangan milih yang ini yang lemah. Kita pengen menjadi mukmin yang kuat. Kalau kita bisa mendapatkan lebih, kenapa tidak, kan begitu. Wa fi kullin khairun fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jis. Maka fahris, semangatlah kamu ala ma yanfa'uka, untuk mendapatkan sesuatu yang sekiranya bermanfaat untuk dirimu. Ya, itu mukmin kuat demikian. Gimana caranya? Dia akan selalu berusaha mencari peluang, kesempatan untuk hal-hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk dirinya. Ya, jadi nggak ada alasan, dia nggak akan malas-malesan. Pokoknya bangun tidur dia sudah punya banyak rencana. Saya pagi ini harus gini-gini, sudah ngatur dia. Ya, jadi sudah punya jadwal, sudah punya rancangan. Itu orang yang semangat. Beda dengan orang yang qanaah. Nah, ini jangan qanaah. Ya, urusan pahala harus hiris, harus rakus, urusan kebaikan harus rakus, harus semangat, harus nggak boleh merasa puas. Tapi kalau urusan dunia bolehlah kita qanaah, bahkan harus. Ya, urusan dunia harus qanaah. Kalau nggak qanaah nanti kita celaka, koma nggak ada ujungnya. Tapi kalau urusan kebaikan nggak boleh qanaah. Ya nggak apa-apalah, alhamdulillah saya qanaah aja lah, sholatnya wajibnya aja lah qanaah, nggak mau nambah sholat sunnah. Ini qanaah kebaikan nggak bagus. Ya, tapi kalau qanaah dalam urusan dunia ini terpuji. Tapi karena urusan akhirat enggak, harus hiris, harus rakus. Fahris ala ma yanfa'uka, semangatlah kamu untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Wasta'in billahi wala ta'jis. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu sudah punya semangat untuk melakukan hal-hal yang kiranya bakal bermanfaat, tapi ingat, jangan lupa wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan kekuatan fisikmu sendiri. Ya kan, tadi kan dikatakan kalau orang mukmin kuat kan lebih utama yang semangat, yang dia senantiasa berpikir gimana caranya setiap tahun, tiap hari dia semakin lebih baik lagi, meningkat, bisa melakukan hal-hal gebrakan baru. Ya, pokoknya tahun depan harus lebih baik ketimbang tahun kemarin, kan gitu. Depannya lagi harus lebih baik lagi sampai seterusnya. Gimana caranya tiap tahun ada peningkatan. Itu mukmin yang hebat, semangat. Tapi ingat, harus minta pertolongan sama Allah Ta'ala. Jangan hanya mengandalkan kekuatan diri kita. Karena kita bisa beribadah, kita bisa beramal, semuanya karena Allah yang memudahkan langkah kita. Jangan merasa saya beribadah karena fisik saya, enggak. Yang berikan musyiat siapa? Allah Ta'ala. Ya, jangan mengatakan saya bisa begini karena saya cerdas, saya punya ide cemerlang, enggak. Yang berikan kecerdasan siapa? Allah Ta'ala juga. Maka mintalah kepada Allah. Ini jangan dilupakan. Jadi kunci utamanya semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Ya kan, kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai lupa untuk urusan doa. Bahkan dalam riwayat disebutkan, mintalah sama Allah hatal milih, sampai garam. Urusan ringan pun minta sama Allah. Walaupun sampai urusan tali sendal pun ketika rusak minta sama Allah. Maksudnya kita ini sering-sering ngeluh, sering-sering ngadu sama Allah. Contoh dalam hal misalnya ketika di dapur garam habis, jangan malah
gerutu, jangan malah ngucapin kalimat jelek. Ya Allah, garam habis. Jadi sekarang kan ngadu sama Allah. Ya Allah, garam ana habis ya Allah. Jadi kayak minta, ngadu sama Allah. Nanti ketika sendal putus, ya Allah, sendal ana putus baru juga beli gitu loh. Ya, jadi kayak minta, ya Allah, ya Allah. Allah senang kalau dengan hamba yang demikian. Dikit-dikit ngeluh, dikit dikit ngadu, manja tuh senang. Daripada seorang hamba yang merasa nggak butuh dengan Allah, ini namanya kurang ajar. Ya kan, berbeda dengan manusia. Kalau kita manja-manja dengan manusia, itu sumpek dia. Ini manja mulu, minta lagi, nggak bisa sendiri apa gitu. Itu kalau kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah, sering-sering kita minta, Allah semakin senang. Ya, Nabi mengatakan mintalah, urusan yang remeh minta. Ya, jadi ngadu, ya Allah, kok gini, ya Allah, ya Allah. Jadi biar banyak tadarru, biar banyak berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala. Baik, wasta'in billahi wala ta'jiz, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Makna la ta'jiz di sini kata ulama, kamu ini kalau sudah berada di sebuah pekerjaan, di sebuah hal yang kamu sedang tekuni, lakukan terus, istiqomah, jangan berhenti tengah jalan. Namanya orang kan biasanya anget-anget di awal aja. Awalnya semangat, ya rajin, ternyata dapat sekali dua kali loyo. Ini jangan begitu. Mukmin yang dicintai Allah nggak begitu. Dia harus semangat. Jangan putus tengah jalan. Namanya ketika berjuang, ketika melakukan kebaikan pasti ada godaannya kan, ada ujiannya, ada cobaannya. Maka jangan sampai kita putus atau menyerah, berhenti tengah jalan gara-gara cobaan yang datang. Ya, merasa lemah, enggak boleh, harus terus istiqomah. Ya. Bahkan kalau di dalam syarah hadisnya, ini seperti halnya para thalibul ilm, para pelajar yang dia merasa kalau lagi belajar ini sumpek, aduh nggak paham, sudahlah nggak mau belajar, belajar itu susah, sulit, nggak, harus terus belajar. Ya, Imam Syafi'i mengatakan kalau sebuah pintu tertutup bagimu, mungkin bakal terbuka pintu yang lain. Maksudnya apa? Kalau mungkin kamu ketika belajar nggak paham sekarang, mungkin nanti pahamnya lain waktu, di kesempatan berikutnya. Ini pasti Allah bukakan futuhnya mungkin di kesempatan lain. Dan ini sering dirasakan oleh para talibul ilm. Jadi mungkin ketika belajar di kelas dengan gurunya, beliau ini nggak paham. Ini maksudnya apa ya? Jadi di kelas tuh nggak ngerti, ya nggak nyambung. Tapi subhanallah ketika sudah keluar kelas, oh ternyata ini maksudnya beliau ketika ngajar waktu itu. Jadi ternyata futuhnya berikutnya. Jadi makanya jangan menyerah. Ketika baca sekali nggak paham, tutup sudah, istirahat dulu, tenangin otak biar nggak ngebul. Nanti lain waktu buka lagi. Coba paham apa enggak? Kalau masih belum paham, tutup lagi. Nanti buka lain waktu lagi sampai nanti Allah akan bukakan pemahaman. Ya. Jadi itu orang mukmin yang kuat, yang Allah cintai. Dia tidak lemah. Wala ta'jiz, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Harus semangat, nggak boleh putus di tengah jalan. Ya, kalau sudah kita dari awal komitmen, saya pengen belajar ini, lanjutkan sampai selesai. Jangan tuntas, jangan serba nanggung. Ya, hanya semangat di awal, pertengahan jalan ternyata loyo, ini nggak Allah sukai. Fa in ghalabaka amrun faqul qaddarallahu wa masya'a fa'al. Kemudian apabila ditentukan untukmu sebuah perkara, kamu tertimpa sesuatu, baik hal yang baik atau hal yang buruk, faqul, katakanlah qaddarallahu, Allah sudah menentukan. Ini sering kita dengar ya, orang kadang ngomong qadarullah. Sebenarnya bukan qadarullah, qaddarallah. Kan sering kita dengar, sebenarnya tadi malam saya pengen jenguk ke rumah kamu, tapi qadarullah ternyata saya punya tamu, ini qadarullah. Sebenarnya yang benar mana teks hadisnya adalah qaddarallah. Jadi dengan tasydid qaddarallah. Sebenarnya saya tadi malam itu pengen jenguk, ternyata qaddarallah. Saya punya kesibukan lain, kegiatan lain sehingga nggak bisa datang tadi malam gitu. Tapi nggak salah, dua-duanya benar. Ya, intinya maaf tadi malam sebenarnya saya pengen datang, tapi ternyata Allah punya kehendak lain gitulah. Allah berkehendak lain, saya harus punya kesibukan hingga saya nggak bisa datang. Intinya sih sama, mau bilang qadarullah atau qaddarallah. Tapi mungkin orang yang suka ngomong begitu, dia dengar-dengar, tapi sebenarnya kalau hadisnya adalah dengan tasydid qaddarallah. Jadi kalau kata Nabi, fa in ghalabaka amrun faqul qaddarallah. Kalau kamu ditimpa sesuatu
ditentukan hal dari Allah baik atau buruk, katakanlah qaddarallah. Allah sudah menentukan hal itu. Wa masya'a fa'al, dan sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, akan Allah lakukan. Wa iyyaka walau fa inna law taftahu amal syaitan. Hati-hati dari ungkapan andaikan, lau, andaikan, coba, andaikan, andai saja. Ini nggak boleh, dijauhkan kata Nabi. Hati-hati dengan ungkapan lau. Andaikan, kalau saja, coba waktu itu, ini dihindari. Kenapa? Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalimat lau itu membuka amalnya syaitan. Maksudnya ini kalimat-kalimat yang nggak ada gunanya itu. Jadi kalau sudah berlalu, ya biarkan berlalu. Jangan disesali. Kadang ada orang, ya Allah, coba waktu itu, coba sudah lewat, mau diapain lagi? Andaikan waktu itu saya begini, nggak ada gunanya. Jadi tinggal pasrah, ya sudahlah, belum rezekinya, belum waktunya. Jadikan hal yang lalu tinggal jadikan sebagai evaluasi buat kita aja, pelajaran. Kalau hal tersebut hal jelek, semoga kedepannya nggak terulang lagi, kan gitu. Ya, kalau misalnya dulu pernah terjadi sesuatu yang nggak baik, pernah misalnya punya sesuatu buruk, entah perbuatan dosa, entah apa, jadikan hal itu sebagai masa lalu kita yang kalau gitu ke depan saya nggak boleh melakukan yang kedua kalinya, harus bisa lebih baik lagi. Ya, jadi nggak boleh mengatakan lau, andaikan, coba, waktu itu andaikan anak hadir, coba, jadi coba waktu itu misalnya ibu saya yang sakit bawa ke sini, insya Allah nggak bakal meninggal, nggak boleh gitu. Ini sudah ketentuan Allah Ta'ala. Jadi jangan suka lau. Coba waktu itu beliau ini pas sakit, dokternya tuh bener ngasih obat, nggak. Jangan suka nyalahkan siapa-siapa ya. Jadi kalau sudah terjadi, tinggal pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan wa iyyaka walau, hati-hati dengan ucapan lau, andaikan, coba saja, coba waktu itu, nggak boleh. Qultu, kemudian Imam Haddad mengomentari makna hadis ini, li'anna lau la yaquluha fil aktsari illa ajizun kaslanu. Karena kalimat lau ini tidak diucapkan biasanya kecuali oleh orang yang malas. Itu lau. Ini biasanya yang suka ngucapin andaikan adalah orang yang malas. Jadi ketika dia sempat, dia nggak mau melakukan. Katanya kalau sempat kamu mau ngaji. Katanya kalau waktu libur, waktu luang pengen belajar. Nanti dulu deh, ntar aja lah gitu. Nggak mau ngaji, dia nggak mau belajar. Giliran kelewat, ya Allah, coba waktu itu anak, itu. Jadi ngomongnya terakhir. Biasanya orang yang suka mengucapkan lau adalah, kata beliau, orang yang malas, lemah dan malas. Yufawitul umur al hasanata inda tamakkuni minha. Dia suka mengabaikan, melewatkan hal-hal baik ketika mampu. Giliran mampu nggak mau melakukan. Giliran sudah lewat baru nyesel. Coba andaikan kemarin anak begini, ya kemarin pas sempat ngapain aja kamu, kan gitu. Giliran sudah lewat baru dia nyesal. Yufawitul umur hasanata inda tamakkuni minha min ajzihi wa kasalihi. Dia suka melalaikan hal-hal baik ketika mampu karena dia loyo, nggak semangat, atau karena dia malas. Au mu'tamidun ala haulihi wa quwwatihi. Atau biasanya juga orang yang suka mengucapkan lau adalah orang yang hanya bersandarkan kepada dirinya sendiri. Dia sudah merasa hebat, sudah merasa kuat, merasa mampu. Giliran dia nggak bisa melaksanakan sesuatu yang dia kira bisa, nyesel dia. Coba andaikan anak begini, coba begini, enggak. Itu semua sudah ketentuan Allah Ta'ala. Wasa'ihi wa hilatihi yahsabu annahu yanju bihtirazihi wa hirsihi amma qadallahu alaihi. Dia menyangka, dia mengira bahwasanya dia bakal selamat dengan kehati-hatiannya atau dengan usahanya dari sesuatu yang sudah Allah tentukan. Nggak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya Allah Ta'ala, ya. Waqad qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadara man qadara. La yughni hadara man qadara. Tidak akan berguna, enggak akan bermanfaat kehati-hatiannya orang yang mampu. Paham ya? Jadi la yughni hadara man qadara. Tidak akan berguna atau bermanfaat kehati-hatiannya orang yang mampu. Enggak ada gunanya.
Kita hanya berikhtiar, selebihnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Orang sudah hati-hati, ternyata kalau waktunya celaka ya bakal celaka dia. Ya kan? Katanya kalau misalnya jalan biar aman harus minggir di trotoar misalnya. Jangan ke tengah jalan biar gak ketabrak kendaraan. Dia sudah minggir ternyata ada mobil nyasar, kena juga. Sudah ketentuan demikian. Mau gimana lagi? Ya. Katanya kalau misalnya naik kendaraan harus pasang sabuk pengaman biar selamat. Ternyata waktunya celaka ya bakal celaka juga, bisa dia meninggal ataupun misalnya sakit kan gitu. Tapi ikhtiar harus dilakukan, ikhtiar. Bukan berarti tanpa ikhtiar juga. Kata Ustadz kalau sudah waktunya mati ya mati sudahlah, nggak usah ini. Nah, ikhtiar dulu. Jadi tawakalnya setelah ikhtiar gitu loh. Jadi harus seimbang antara ikhtiar kita dengan tawakal. Zaman Nabi Muhammad SAW kan ada seseorang yang bawa onta. Disebutkan dalam riwayat ini orang bawa onta sampai di depan masjidnya Nabi, ontanya nggak diikat, dibiarkan. Lalu dia masuk ke masjid. Nabi yang lihat ditegur sama Nabi, loh, ontamu nggak kamu ikat? Kata dia, aku tawakal ya Rasulullah. Aku sudah tawakal. Kalau hilang ya bakal hilang. Kata Nabi nggak gitu caranya tawakal. Iqil fatawakal, ikat dulu nanti baru tawakal. Jadi berupaya dulu, ambil asbab, ikhtiar dulu, nanti baru tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi jangan nggak usah yahanu pura-pura kelasnya kelas wali. Ya, datang ke pasar bawa motor ditinggal motornya, tawakal, kalau hilang ya sudah, bukan rezeki saya, coba aja hilang itu motornya, tawakal dulu, kunci ganda, simpen kunci yang rapi, kemudian tinggal tawakal, insya Allah jaga, mudah-mudahan dijaga gitu. Nah, jadi jangan hanya tawakal tanpa ikhtiar, orang salah namanya, orang gila itu tawakal tanpa ikhtiar, bakal nyesel dia, nanti bakal nyalahkan Allah juga dia. Ya Allah, kenapa motor anak hilang? Ya salah sendiri, kenapa nggak dijaga waktu itu? Ya, jadi orang yang hanya tawakal tanpa ikhtiar bakal menyesal. Atau juga sama, orang yang hanya ikhtiar lupa tawakal juga bakal menyesal. Jadi harus seimbang, kita harus berupaya dulu, berusaha ngambil asbab, baru selebihnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini Nabi mengatakan la yughni hadara man qadara, tidak akan berguna kehati-hatiannya orang yang sudah berusaha. Artinya semuanya pasti sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, tapi kita pun diwajibkan untuk bertawakal. Fata'ammal dzalika, maka coba pahamilah, renungilah hal itu. Wa am'inin nazara fihi, dan cermatilah. Fa innahu ma'nan jalilun, karena sesungguhnya itu adalah makna yang sangat agung sekali. Tahtahu ilmun katsirun, yang di dalamnya terdapat ilmu yang sangat luas sekali. Jadi makna hadis Nabi yang tadi la yughni hadraman qada itu kalau disyarahkan begitu banyak syarahnya. Ya, makna urusan qada qadar kan sangat luas pembahasannya. Jadi orang tuh sulit kalau pengen betul-betul gaus, pengen betul-betul mendalami urusan qada qadar. Jadi simpelnya pokoknya kita berusaha, selebihnya kembalikan, pasrah sama Allah, sudah gitu aja lah. Jangan terlalu dalam ngurusin qada qadar. Ya, ini malam makin jelimet. Maka sudah, kita yang nggak ngerti apa-apa, lebih mudahnya pokoknya saya harus berusaha dulu, saya harus ikhtiar, selebihnya saya kembalikan pasrah sama Allah Ta'ala, biar Allah yang menentukan. Ya, al-insanu bitafkiri wa tashmir, fallahu bitadbiri wa taqdir. Manusia mereka hanya sebatas berpikir, merancang saja mereka. Dia berpikir, merancang dan berusaha. Maka selebihnya yang mengatur, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilallahi aqibatul umur, dan semua urusan kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan. Cukup? Nggak ada, kita tutup ini. Doang. Ya, cukup ya. Jadi belajar kita malam hari ini dari Imam Haddad, nasihatnya adalah masih tentang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kesempatan waktu yang ada ini
nikmat waktu, nikmat sehat, ayo kita gunakan untuk hal-hal yang manfaat. Dan ketika nanti kita ternyata oleh Allah diuji sakit, diuji punya kesibukan, jangan beralasan juga. Ya, orang sakit bukan berarti nggak bisa dapat pahala, masih bisa. Ya, orang sibuk bukan berarti nggak sempat, harus sempatkan pokoknya. Gimana caranya, harus punya waktu luang untuk bisa mendapatkan kebaikan. Jadi yang punya nikmat kesempatan gunakan, yang diuji sama Allah nggak punya kesempatan, sakit, jangan suka beralasan. Kenapa? Karena orang mukmin yang kuat, yang semangat itu lebih baik dan lebih Allah sukai ketimbang mukmin yang lemah. Berusaha terus semangat, tapi semuanya pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah makmurkan waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan berbagai macam amal soleh, dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, istiqomah dalam segala hal kebaikan, dalam segala hal amal soleh. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, urusan guru-guru kita, urusan orang tua kita, urusan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, guru-guru kita, orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah di rumah tangga, dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keberkahan di rezeki kita dengan rezeki yang halal dan cukup, dan diberikan berkah kepada anak-anak kita, dijadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah, kelak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi investasi untuk kita sebagai orang tua nanti ketika di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.